Rasa syukur saya karena saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan studi lanjut program doktoral S3 saya di luar negeri, di Inggris, di The University of Manchester, di Global Development Institute dengan major Development Policy and Management yang dipakai oleh Kementerian Keuangan, LPDP Kementerian Keuangan. Bedanya apa? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman FISIP, selamat datang di Sosial Politik Corner episode 2. Saya Sopanuk Fauzia sebagai host kali ini ditemani dengan sosok inspiratif yang telah meraih prestasi gemilang. Beliau adalah Muhammad Ihsana Nur SIPMA. Beliau merupakan dosen administrasi publik di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan beliau juga merupakan sekretaris pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di kampus kita. Selain itu, beliau juga merupakan penerima beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama dan LPDP untuk program S3 di luar negeri. Pak Ihsana telah memperoleh banyak prestasi selama karir akademiknya, termasuk meraih Best Paper dan Best Presentation di dalam berbagai forum nasional dan internasional. Sebagai seorang akademisi muda yang terus berkembang, Pak Ihsana akan segera melanjutkan studi doktoralnya di Manchester University. Halo Bapak, selamat siang. Hai Sofa, selamat siang. Sebelumnya, saya telah dengar bahwa Bapak diterima di salah satu universitas luar untuk melanjutkan pendidikan Bapak. Nah, boleh saya mengetahui lebih lanjut mengenai tips and trik atau motivasi Bapak dan cara Bapak untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oke. Jadi ini ada dua pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan pertama lebih ke motivasi studi lanjut ke luar, dan kedua untuk beasiswanya. Ya betul Sofa. Jadi alhamdulillah. Tentu saya ucapkan rasa syukur saya karena saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan studi lanjut program doktoral S3 saya di luar negeri, di Inggris, di The University of Manchester, di Global Development Institute dengan major Development Policy and Management. Tentu panjang banget kalau mau diceritakan perjalanan saya untuk bisa mencapai studi lanjut S3 ini. Cuman saya ingin meringkasnya dengan singkat. Motivasi saya, kenapa saya ingin melanjutkan program S3 saya di luar negeri itu, karena saya melihat bahwa ke depan tantangan kita akademisi begitu ya akan lebih kompleks dan complicated seperti itu. Tentu tantangan yang besar tersebut itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang kecil begitu. Tentu tantangan besar harus diselesaikan dengan yang besar juga begitu ya. Nah, saya melihat bahwa ke depan terutama kampus kita itu akan menuju konsep atau tema internasionalisasi begitu ya. Saya melihat dari visi kampus kita begitu menuju arah internasionalisasi begitu. Kemudian itu diikuti oleh fakultas kita, oleh jurusan prodi kita, bahwa ke depan akan mengarah ke internasionalisasi. Nah, saya menangkap konsep tersebut dengan karir saya sekarang sebagai dosen yang punya kesempatan untuk melanjutkan program doktoral saya, yang mana itu bisa match dengan konsep internasionalisasi tersebut, yaitu dengan akhirnya saya melihat peluang S3 di luar menjadi jawaban begitu ya untuk bisa menangkap konsep internasionalisasi tersebut. Dan saya melihat bahwa memang secara basic administrasi publik itu kan memang
lahir begitu ya dari luar begitu ya, dari barat, dan memang saya ingin merasakan dan mengalami langsung bagaimana dunia luar begitu ya, mengetahui, memahami dan mengalami langsung praktek administrasi publik di luar seperti itu. Dan yang kedua, karena ada peluang, Sofa. Saya melihat peluang yang besar, yang banyak yang disediakan pemerintahan kita dengan berbagai channelnya ya, untuk para akademisi begitu ya, untuk para profesional yang punya cita-cita, keinginan, mimpi untuk studi di luar negeri begitu ya. Karena ke depan memang Indonesia ya, saya melihat punya mimpi di 2045 itu kan sebagai Indonesia yang emas begitu ya. Generasi juga ya, seperti kita juga diharapkan mampu menjadi generasi emas seperti itu, dan untuk menunjang ke arah sana ya harus dibekali dengan kualitas sumber daya manusia yang juga bagus begitu ya, berkualitas dan sebagainya. Nah, karena kesempatan dan peluang yang besar itu saya kira sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Ya, selagi ada kesempatan, peluang, kenapa tidak begitu ya. Dan kenapa dan tentu untuk mencapai studi program S3 tersebut saya butuh kendaraan, karena nggak bisa kalau saya hanya mengandalkan kemampuan finansial saya tentu. Maka saya di sini melihat bahwa wah, ternyata ada beberapa beasiswa yang bisa saya apply, dan salah satunya itu adalah beasiswa Indonesia Bangkit oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP seperti itu. Oke, Bapak boleh jelaskan lebih dalam apa itu beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama dan LPDP itu? Ya, jadi BIB atau Beasiswa Indonesia Bangkit LPDP ini merupakan skema yang relatif baru sebetulnya. Ini dimulai di tahun 2022, kemudian berlanjut di 2023, dan saya adalah salah satu awardee BIB program S3 di 2023. Jadi BIB Kemenag ini itu adalah beasiswa yang sebetulnya berkomitmen ya untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin, pendidik, kemudian profesional masa depan yang berkualitas. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan Indonesia itu harus bisa mencapai masa kejayaannya begitu ya. Maka Kementerian Agama sebagai salah satu unit lembaga negara yang memang membawahi sejumlah kampus universitas begitu ya, yang di dalamnya terdiri dari sumber daya manusia, dosen seperti itu, pendidik dan seterusnya. Itu diberikan ruang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya begitu ya. Nah, jadi BB ini bergerak menuju kualitas sumber daya manusia yang punya daya saing tidak hanya tingkat lokal tapi juga regional dan internasional. Maka BIB kemudian hadir untuk menjawab tantangan tersebut seperti itu. Dan saya rasa ini match begitu dengan harapan, dengan cita-cita, dengan mimpi saya ke depan seperti itu. Dalam beasiswa BIB itu apakah ada program lain selain program BIB itu? Jadi Sofa, di BIB itu dia punya dua jenis program beasiswa ya. Ada yang beasiswa gelar dan non gelar. Yang saya peroleh itu beasiswa gelar. Jadi BIB ini menyediakan kesempatan ruang untuk sarjana 1, S1, S2 dan S3 untuk melanjutkan studinya begitu ya, di dalam atau dan di luar negeri kayak gitu ya. Nah, jadi untuk misalnya yang mau ke S1 ya, untuk masuk S1 dia juga punya kesempatan sebetulnya untuk ikut BIB ini begitu ya, bagi mereka yang lulusan dari madrasah, dari pesantren begitu ya, yang terdaftar di Kementerian Agama seperti itu. Pun demikian bagi yang mau S2, dan kemarin kan baru pada lulus ya kakak tingkat kalian begitu ya,
yang ingin melanjutkan S2 gitu dan punya cita-cita untuk melanjutkan S2-nya di dalam atau di luar negeri, itu pun bisa untuk menggunakan BIB ini, mau itu apa namanya ya, di dalam negeri atau di luar negeri seperti itu ya. Demikian pun yang sudah S2 mau ke S3 begitu ya, seperti saya sebagai dosen di sini begitu ya. Adapun yang kedua adalah program non gelar. Non gelar ini program yang non akademik begitu, seperti pelatihan begitu ya. Dan kalau tidak salah ada 5 program non gelar ini yang disediakan oleh BIB Kementerian Agama. Seperti misalnya bagi yang dosen itu ada pelatihan kompetensi pendidik begitu ya, atau yang kita sebut dengan serdos begitu ya, sertifikasi dosen begitu ya. Kemudian kedua, bagi yang ingin melanjutkan program S2 ataupun S3-nya di luar negeri, disediakan juga ada namanya program persiapan studi lanjut begitu ya. Dan saya termasuk yang pernah di tahun 2021 kalau tidak salah mengikuti program persiapan studi lanjut S3 luar negeri di Medan, di UINSU Medan seperti itu. Kemudian program yang lainnya kalau tidak salah program kepesantrenan begitu ya. Persisnya saya kurang hafal, cuman untuk yang dana abadi kepesantrenan kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya program keagamaan, moderasi beragama, pelatihan moderasi beragama pun itu bersumber dari BIB ini seperti itu. Dan ya itu mungkin. Jadi ada 2 program gelar dan non gelar seperti itu. Jadi BIB ini menyediakan banyak sekali beasiswa dan baik itu gelar atau non gelar gitu. Nah, MOSMA satu lagi. Ada MOSMA. MOSMA itu ikut ya, Mobility Overseas, MORA Overseas Student Mobility Awards. Jadi untuk yang ongoing student begitu ya, yang ingin dia mengikuti program 1 semester atau 1 tahun di luar negeri, di kampus luar negeri begitu ya, dan dengan program ini mereka punya kesempatan untuk studi di kampus-kampus top di luar negeri seperti itu ya. Oke. Dan untuk karena Bapak sebagai awardee, nah bagaimana Bapak mempersiapkan ketika Bapak ingin mendapatkan beasiswa ini? Oke, untuk persiapan beasiswanya itu sendiri sebetulnya saya meng-apply beasiswa ini di batch kedua di tahun 2023. Di situ saya cukup punya waktu untuk mempersiapkannya. Sebetulnya sejak setahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan begitu ya. Hanya baru bisa apply di tahun 2023. Dan karena di BIB ini terutama di program gelar ini dia dimintakan, karena dia memintakan 3 tahap ya, 3 proses. Pertama administrasi, kemudian ada tes skolastik dan psikotes, kemudian ketiga baru wawancara begitu ya. Tentu karena tahapan pertama adalah administratif, di situ saya mempersiapkan sejumlah dokumen-dokumen yang diminta begitu ya. Dan memang ini seharusnya tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan begitu ya, karena saya betul-betul mempersiapkan dokumen ini dengan baik, dengan teliti, dan saya pastikan dokumen-dokumen tersebut adalah benar, kemudian asli seperti itu dan sesuai dengan yang dimintakan begitu ya. Karena khawatir ketika ada yang tidak sesuai begitu yang dimintakan nanti auto rejected misalnya seperti itu. Kemudian, itu saya betul-betul mempersiapkan dokumen itu dengan baik, dengan matang seperti itu ya. Dan memang di administratif itu ada salah satu persyaratan yang memang cukup mengunci, yaitu adalah bahasa, Sofa. Tentu bagi mereka yang ingin melanjutkan programnya di luar negeri, dia harus punya kemampuan bahasa internasional dong, which is misalnya di sini adalah bahasa Inggris ataupun bahasa Arab seperti itu ya. Karena di sini saya bahasa Inggris, saya harus punya skor tes bahasa Inggris, mau itu IELTS ataupun TOEFL, ada TOEFL-nya IBT, ada TOEFL-nya ITP seperti itu. Yang saya ambil adalah IELTS, dan sebetulnya BIB sendiri itu mengharuskan minimal ya cukup 6 untuk IELTS seperti itu. Adapun misalnya TOEFL 500, TOEFL ITP begitu ya, dan seterusnya. Dan
apa namanya itu ya persyaratan. Jadi memang dan saya lihat tidak hanya untuk program luar negeri saja, yang dalam negeri pun teman-teman itu harus mempersiapkan kemampuan bahasa ini begitu ya. Jadi memang kemampuan bahasa ini sekarang ini menjadi kebutuhan begitu ya, untuk kebutuhan begitu ya. Dan itu administrasi. Kemudian masuk ke skolastik begitu ya, di sana betul-betul, dan ini beda dengan skolastik yang dipakai oleh Kementerian Keuangan, LPDP Kementerian Keuangan. Bedanya apa? Ini lebih lama, Sofa. Saya mengalami langsung 5 jam, Sofa. Aduh, non-stop. Itu lama banget. Betul. 5 jam non-stop. Waktu itu saya dapat sesi siang dari pukul 5:30 hingga pukul 5:30 di situ, Sofa. Dan format tes skolastik dan psikotes ini itu betul-betul beda dengan LPDP Kemenkyu. Sangat menguras pikiran, sangat menguras otak, energi, tentu waktu juga begitu. Dan ya kuncinya ya sebelumnya saya mempersiapkannya begitu dengan latihan, begitu dengan banyak praktis kayak gitu ya, di online begitu ya, ataupun di buku-buku, kan kita punya mungkin TPA begitu ya, buku-buku TPA seperti itu cukup membantu gitu ya. Dan yang ketiga ada tahapan interview. Waktu itu saya diinterview oleh, kalau tidak salah, 2 orang begitu. 2 orang, dan saya kira 2 orang ini berasal dari akademisi satu, dan satu lagi adalah seorang psikolog atau ya psikolog seperti itu. Dan memang di interview ini ya saya melakukan semacam mock interview, simulasi interview dengan salah satu senior saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan praktis itu sebetulnya sangat membantu untuk membuat saya lebih rileks ketika interview, karena mungkin normal ya ketika ada interview kemudian perasaan nervous, deg-degan, dan itu semua justru bukan malah membantu tapi malah mengganggu fokus kita gitu ya, ingatan kita begitu ya. Jadi tidak karuan akhirnya ya dengan praktek, dengan mock interview, dengan simulasi itu sangat membantu. Oke, berarti apakah ada tantangan tersendiri gitu, misalkan apa momen tersulit gitu dari setiap tahapan itu? Momen tersulit overall sih untuk administratif sih sebetulnya saya relatively pas ya, karena dokumen-dokumen yang diminta itu sudah sesuai kayak gitu ya. Kecuali bagi yang memang belum punya misalnya skor bahasa Inggris atau bahasa Arab begitu ya, tentu dia harus kursus dulu begitu ya, atau misalnya latihan dulu kemudian tes gitu ya. Karena kalau tiba-tiba langsung ikut tes dengan harga yang cukup mahal tapi akhirnya tidak mampu, ya kan sayang juga begitu ya. Jadi butuh effort yang lebih kayak gitu ya. Itu di administratif lebih ke situ. Nah, kalau misalnya di skolastik sih sebetulnya karena waktunya yang cukup panjang begitu ya pengerjaannya, jadi betul-betul kita harus save energi. Misalnya di awal ketika misalnya mau mengerjakan, kita harus pastikan kita sudah makan, misalnya sudah minum begitu ya, suplai makanan kita tercukupi kayak gitu ya. Dan mungkin sebelumnya punya waktu cukup istirahat yang memadai begitu, yang cukup kayak gitu ya, tidur kita berkualitas dan seterusnya. Karena itu sangat membantu dalam pengerjaan ketika waktu pengerjaan tes skolastik yang cukup lama tersebut kayak gitu ya. Adapun interview, mungkin pada saat interview kan harus, karena saya program S3 luar negeri, jadi menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Dan ini memang tidak mudah begitu ya, untuk sebagian orang, termasuk saya sih sebetulnya. Makanya memang untuk memitigasi itu ya saya harus praktek dulu sebelumnya begitu ya. Saya coba cari kisi-kisi kira-kira apa sih yang sering ditanyakan ketika interview di BIB di tahap wawancara begitu ya. Dan saya coba searching gitu ya, saya coba cari informasi begitu, dan saya coba praktikkan, aplikasikan itu pada saat simulasi interview menggunakan bahasa Inggris. Dan itu sangat membantu saya ketika interview itu berlangsung dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian pertanyaan yang muncul itu dapat terantisipasi begitu ya. Terkait
ketika Bapak sudah studi di sana, apakah Bapak punya rencana yang spesifik ketika Bapak telah pulang lagi ke sini, ke Indonesia begitu? Ya, tentu. Jadi memang karena salah satu tujuan dari pemerintah menyediakan beasiswa seperti ini, ORD itu harus bisa berkontribusi untuk negeri. Tentu dia harus kembali begitu ya, balik ke Indonesia untuk membangun negeri, berkontribusi untuk kemajuan negeri, kayak gitu. Bagi saya sebagai PNS punya ikatan dinas begitu ya. Kemudian dari beasiswanya juga mewajibkan untuk kembali ke negeri, berkontribusi memajukan negeri seperti itu. Nah, kontribusi yang pertama saya akan lakukan sesuai dengan apa yang sudah saya tulis ketika saya apply beasiswa adalah khusus untuk lembaga institusi di mana saya bekerja, yaitu misalnya administrasi publik, FISIP, UIN Sunan Gunung Jati Bandung begitu ya. Kontribusi ini itu erat kaitannya dengan atmosfer lingkungan akademik tentu. Ada rencana saya untuk membuat sebuah klaster riset yang memang itu align with project riset saya nanti ketika S3, yaitu Public Sector Innovation. Klaster ini saya akan jadikan sebagai sebuah katalisator untuk pengembangan kultur akademik di lembaga seperti itu secara internal. Dan secara eksternalnya saya akan coba bawa klaster ini untuk bisa menjadi jembatan dalam program-program kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah begitu ya, yang itu sudah bekerjasama dengan kampus, dengan fakultas, dengan jurusan seperti itu. Hari ini pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia itu kan sudah mencoba mengimplementasikan program mau pelayanan publik, betul tidak? Nah, dari sekitar 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia itu baru sekitar 100-an yang sudah mengimplementasikan program ini. Di Jawa Barat pun relatif masih belum optimal seperti itu. Nah, ke depan saya melihat ada peluang untuk bisa sama-sama memajukan begitu ya program mau pelayanan publik ini di Pemda-Pemda khususnya di Jawa Barat yang sudah bekerja sama dengan kampus seperti itu. Tentu ini adalah sebuah kontribusi yang saya kira real, nyata, konkret, dan tidak muluk-muluk seperti itu. Dan tentu ini sesuai dengan kepakaran, dengan ekspertis saya di birokrasi dan pelayanan publik seperti itu. Berarti dari pengalaman dan ilmu yang akan Bapak dapatkan itu sangat berdampak sekali dari beasiswa ini. Untuk selanjutnya, apakah ada nasihat dari Bapak atau tips untuk para mahasiswa atau dari S1, S2 ataupun dari yang masih ongoing itu untuk mendapatkan beasiswa itu, apakah ada tips and triknya dari Bapak? Tips and triknya, pertama yang harus dipikirkan itu adalah motivasi sih sebetulnya. Saya kira ini menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap akademisi begitu ya, untuk memiliki motivasi apa sih yang mau dituju, apa sih yang ingin dikejar, ditarget seperti itu, karena itu yang akan mendrive dia untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Kalau misalnya dia nggak ada motivasi, nggak ada yang mau dituju, susah gitu, sulit. Jadi dia kesannya dipaksa gitu ya, ataupun misalnya karena nggak ada pilihan lagi akhirnya dia harus gitu ya. Nah, itu saya kira kurang ideal begitu ya. Maka harus dimiliki motivasi. Maka motivasi ini menjadi penting untuk dimiliki. Jadi bagi yang bersangkutan itu punya dulu deh motivasi gitu. Dan yang kedua, dia ada semacam
passion. Jadi ketika dia sudah punya motivasi, cintailah gitu ya, sukailah apa yang menjadi mimpinya itu gitu ya. Karena dengan cinta, dengan suka, saya kira semuanya rela untuk dikorbankan gitu, ya nggak sih? Iya. Iya kan, kalau ada yang kita cinta, yang kita suka, pasti bukan gimana caranya ya. Ya ikhtiar, usahanya pun dia akan optimal dengan maksimal gitu kan, betul nggak? Iya betul. Beda ketika yang ia target, yang ia tuju, ya biasa-biasa saja gitu. Maka effortnya juga akan biasa-biasa saja gitu. Jadi harus disukai, dicintai begitu ya. Dan yang ketiga bagi saya adalah perseverance ya. Pasti ada kalanya ketika kita sedang menuju apa yang mau dicita-citakan tersebut, kemudian di tengah jalan mentok gitu ya. Ada sandungan misalnya, ada kendala yang itu pasti terjadi, kendala, hambatan, sandungan tersebut, kendala tersebut begitu ya. Nah, harus tough gitu ya, jangan gampang putus asa, menyerah begitu, terus dicoba, terus diusahakan begitu ya. Karena saya kira hambatan, kendala tersebut itu tidak akan melebihi dari kapasitas kita. Kan kita sebagai akademisi UIN itu kan punya dalil la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan suatu hambatan, kendala di luar batasan manusia gitu ya. Jadi itu menjadi kunci kita untuk persevere, untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah pantang menyerah gitu ya, tidak mudah pantang arang gitu ya, patah arang ya, harus tough ya gitu ya, harus tough. Pesan Bapak untuk pendaftar BIB selanjutnya, batch selanjutnya, mungkin ada Bapak ada tips and triknya terkait itu. Oke. Tips and triknya, karena BIB ini berasal dari Kementerian Agama dan bekerja sama dengan LPDP Kemenkyu. Jadi kita harus bisa mengenali lebih dalam lembaga tersebut, lembaga Kementerian Agamanya gitu ya, LPDP Kemenkyu-nya begitu ya. Dengan kita mengenali lebih dalam dua lembaga tersebut begitu ya, saya kira akan lebih mudah kita ketika memitigasi setiap misalnya kalau wawancara ya, pertanyaan yang muncul yang mendrive kita untuk harus menjawab sesuai dengan keinginan, kebutuhan Kementerian Agama ataupun LPDP Kemenkyu itu. Misalnya Kementerian Agama kan sekarang punya konsep moderasi beragama ya, begitu. Tentu Kementerian Agama ingin awardee ataupun calon-calon awardee-nya itu punya pemahaman yang optimal, yang maksimal tentang moderasi beragama begitu ya. Saya kira menjadi suatu keharusan memang, menjadi make sense sih sebetulnya. Harus setiap insan di Kementerian Agama itu punya pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama, sehingga nanti ketika misalnya let's say saya sudah di luar begitu ya, pasti kan akan berinteraksi, bersosialisasi dengan ragam individu begitu ya, yang secara kultur, ya budaya, kebiasaan begitu ya, itu jauh berbeda kan. Nah, ketika kita punya konsep pemahaman moderasi beragama, mudah untuk kita bisa beradaptasi di lingkungan baru yang tadi punya latar belakang yang berbeda dengan kita begitu ya. Saya kira itu menjadi justru modal, bekal yang bermanfaat untuk awardee untuk punya pemahaman moderasi beragama seperti itu gitu. Kalau boleh tahu, selama Bapak studi di sana, riset yang Bapak akan perdalami itu yang bagaimana? Oke, baik. Seputar riset selama studi saya nanti di Manchester, saya akan membahas dan saya akan berfokus kepada, riset saya berfokus kepada intersection antara politics dengan public sector innovation.
Kenapa? Karena dua konsep ini atau dua konsep ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas, untuk didiskusikan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit sebelumnya, jadi ini adalah semacam akumulasi sih sebetulnya. Karena awalnya saya hanya berfokus kepada public sector innovation saja. Dan ternyata ketika fokus saya hanya kepada public sector innovation, itu agak kurang interest dari supervisor yang ada di kampus-kampus di Inggris seperti itu. Tapi ketika kemudian saya mencoba memasukkan variabel politics begitu ya di public sector innovation, ternyata cukup banyak minat dari supervisor yang ada di sana. Dan memang melihat misalnya Indonesia saat ini, kalau kita bicara politics begitu ya, itu kan sudah menjadi obrolan gitu ya, diskusi, pembahasan orang-orang banyak ya. Saya kira tidak hanya sekarang misalnya mahasiswa, dosen begitu ya, atau misalnya orang-orang yang fokus di bidang politik, masyarakat awam umum pun itu sekarang sudah mulai melek akan politik gitu. Jadi makanya saya juga menjadi tertarik untuk kemudian masukkan politik di public sector innovation begitu. Terlebih saya melihat bahwa ketika saya melakukan misalnya systematic literature review, di antara dua variabel ini masih sangat sedikit orang membahasnya. Rata-rata ya public sector innovation, ANSI begitu ya, dibahas dengan pendekatan atau perspektif ya public sector atau public administration begitu ya. Tapi saya kira ini karena masih sifatnya working research proposal gitu ya. Ini masih proposal gitu ya. Tentu saya kira ke depan akan berubah begitu ya. Ya sebagaimana mahasiswa S3 yang ada di Indonesia begitu ya. Ketika riset proposalnya itu disampaikan kepada pembimbing, kepada supervisor misalnya, nanti suatu waktu si riset proposal tersebut akan dimodifikasi gitu ya, akan dicoba disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tapi sementara ini riset proposal saya fokus di politics dengan public sector innovation. Jadi sesuai dengan departemen yang Bapak pilih gitu? Iya. Jelas. Departemen yang akan saya studi di sana itu tentang development policy and management. Tentu departemen tersebut itu punya irisan dengan riset proposal yang akan saya fokus gitu ya. Karena di departemen tersebut dia punya semacam cluster gitu ya, konsentrasi peminatan, dan salah satunya itu berkaitan dengan government and politics kayak gitu. Jadi karena itulah saya merasa kayaknya cocok gitu ya. Riset proposal yang saya akan coba propose ke supervisor saya nanti itu inline gitu ya dengan konsentrasi cluster yang dimiliki oleh departemen tersebut. Oke, baik. Pada saat saya melakukan interview dengan supervisor, dengan advisor di Manchester, sebetulnya ada semacam masukan begitu ya, nasihat dari supervisor di saat ketika saya nanti misalnya melakukan riset di lapangan begitu ya mengenai politics dengan public sector innovation, itu ada misalnya kendala di politics. Kendala ini ya mungkin saja terjadi gitu ya pada saat di tengah jalan melakukan riset begitu ya, ternyata tidak ketemu nih dengan unsur-unsur politiknya gitu ya. Tentu kan harus ada plan B begitu ya. Dan plan B ini supervisor dengan advisor menyarankan bahwa ya sudah saja public sector innovation itu dilihat
dari kacamata atau perspektif manajemen begitu ya. Jadi tidak dilihat dari perspektif politik kayak gitu ya. Nah, ya saya dengan nasihat tersebut tentu tidak menolak begitu ya. Itu akan saya jadikan sebagai plan B begitu. Itu akan saya jadikan sebagai sebagai cadangan untuk riset saya nanti ke depan seperti itu. Dan tentu ini menjadi diskusi yang baik dan sehat gitu ya antara student dengan supervisor ketika menentukan riset apa yang akan difokuskan ataupun yang akan dipilih untuk diteliti seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan cerita inspiratifnya. Semoga perjalanan studi Bapak dan karir Bapak yang akan semakin sukses dan membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Sofa atas kesempatan yang diberikan untuk saya, dan saya sangat senang berada di sini untuk bisa menceritakan pengalaman saya dalam melanjutkan program studi S3 saya di kampus Manchester. Berikut juga dengan pengalaman saya ketika mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama, seperti itu. Semoga saya mendapatkan kabar baik lagi dari Bapak terhadap pengalaman-pengalaman Bapak yang akan Bapak tempuh di sana. Tentu. Terima kasih, Sofa. Terima kasih. Untuk para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti Social Politik Corner dan nantikan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.